Bab 10. Peran Organisasi Islam di Indonesia. Agama Islam diyakini sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Sedangkan bangsa Barat mulai masuk ke wilayah Indonesia pada akhir abad ke-16. Ketika pada akhirnya terjadi penjajahan, banyak ulama Islam yang berperan mengusir para penjajah dengan berbagai upaya. Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi Islam untuk mengurangi pengaruh penjajah dan juga berperan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. A. Peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan. Peranan ulama Islam Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan terbagi menjadi dua macam. 1. Turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Pada masa penjajahan, para ulama Islam tidak hanya menyemangati santri dan kader-kadernya untuk berperang, melainkan mereka juga ikut terjun langsung ke medan perang untuk melawan imperialisme Portugis dan Belanda. 2. Membina kader-kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Ketika itu, banyak santri tamatan pesantren yang kemudian melanjutkan pelajarannya ke Timur Tengah. Sekembalinya dari Timur Tengah, mereka menjadi ulama besar dan memimpin perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Ulama-ulama tersebut adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Halim, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. B. Peranan organisasi Islam dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. 1. Sarekat Dagang Islam _Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1905 di Kota Solo oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adi Suryo. Atas usul Haji Omar Said Djokro Aminoto, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam, yang tujuannya bukan hanya untuk memajukan para pedagang Islam, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk menghapus penderitaan, penghinaan, dan ketidakadilan yang menimpa seluruh rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. 2. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Bisri Syansuri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. NU didirikan sebagai organisasi keagamaan dan sosial, dengan tujuan untuk memegang dengan teguh pada salah satu mazhabnya Imam Empat dan mengerjakan apa saja menjadi kemaslahatan agama Islam. Dalam menjalankan organisasinya, NU memiliki strategi dakwah yang terdiri atas 3 pilar sebagai berikut. A. Tasamuh, toleransi. B. Tasawut, moderat. C. Tawazun dan ta'adul, keseimbangan. A. Peran NU pada masa awal pendirian. Pada masa-masa awal setelah didirikannya, NU sudah melakukan berbagai upaya untuk memajukan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memajukan bidang pendidikan dengan mendirikan banyak madrasah dan pesantren, serta mendirikan koperasi pada tahun 1929 di Surabaya. B. Peran NU pada masa pemerintahan Jepang. Jepang yang kala itu menjajah Indonesia membutuhkan basis massa untuk membantunya dalam Perang Pasifik. Sementara itu,
kaum ulama dan kiai diberikan jabatan resmi agar mau membantu Jepang. Selain itu, puluhan ribu anggota NU juga dilatih secara militer dalam peta pembelaan tanah air. CE. Peran NU pada masa kemerdekaan. 1. Menumpas gerakan PPRI yang dianggap telah menyalahi perintah. 2. Menerima UUD 1945 sebagai konstitusi. 3. Membentuk Liga Muslimin Indonesia untuk mencapai masyarakat Islamiyah. 4. Mengeluarkan resolusi jihad yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci, jihad. 5. Memutuskan wajibnya hukum bagi umat Islam untuk mengambil bagian dalam pemilu. D. Peran NU pada masa Orde Lama. 1. NU menuntut pembubaran PKI tanggal 5 Oktober. NU beserta ormas-ormas lainnya menuntut adanya pembubaran PKI dan menyerukan agar umat Islam membantu ABRI dalam menumpas gerakan 30 September 1965. 2. NU menerima konsep demokrasi terpimpin. 3. Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata Muhammad, yaitu nama Nabi Muhammad SAW yang berarti terpuji. Kemudian, mendapat tambahan ya nisbah yang berfungsi menjelaskan atau membangkang atau bermakna pengikut. Jadi, Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki kontribusi besar terhadap bangsa, terutama di bidang pendidikan, dan kemudian terus berlanjut pada masa awal kemerdekaan hingga sampai dengan era sekarang. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah, di antaranya sebagai berikut. A. Umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat. B. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis. C. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam mencetak kader-kader Islam. D. Tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. A. Peran Muhammadiyah di awal kemerdekaan. Muhammadiyah memiliki kontribusi yang cukup besar. Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan tokoh Muhammadiyah terlibat dalam perumusan dasar negara bersama dengan tokoh lainnya. Selain Ki Bagus Hadikusumo, banyak tokoh Muhammadiyah lain yang punya peran penting untuk mencapai Indonesia merdeka. D. Peran Muhammadiyah di era sekarang. Tercatat, Muhammadiyah memiliki 5.000 sekolah se-Indonesia dengan lebih dari 1 juta peserta didik. Selain bergerak di pendidikan, Muhammadiyah juga aktif memberikan pelayanan sosial yang dibuktikan dengan beroperasinya lebih dari 125 rumah sakit dan lainnya. 4. Persatuan Islam, Persis. Persatuan Islam adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat, oleh sekelompok orang Muslim yang pada saat itu berminat pada studi dan aktivitas keagamaan, yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Ciri khusus yang dimiliki oleh organisasi ini
adalah kegiatannya yang menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan. Tujuan didirikannya persis adalah untuk mencetak para pendakwah yang bisa mengajarkan, mengamalkan, membela, dan mempertahankan agama Islam. 5. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). MIAI didirikan pada Selasa Wage, 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 atas prakarsa KH Hasyim Asy'ari. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Pada awalnya, MIAI hanya menjadi koordinator, mediator untuk berbagai kegiatan. Kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air. Namun, pada tahun 1943, MIAI dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah.